Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, biografi tokoh-tokoh sosiologi. Selamat belajar, dan terus semangat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, sosiologi mempunyai arti sebagai pengetahuan, atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sementara secara harfiah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu, socius, dari bahasa Latin, yang berarti kawan, dan logos, dari bahasa Yunani, yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Istilah dari sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat dari Prancis, bernama Auguste Comte, pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Berikut biografi Auguste Comte, dan tokoh-tokoh sosiologi lainnya. Auguste Comte, lahir di Montpellier, Perancis, pada tanggal 17 Januari tahun 1798, memiliki nama asli, Isidore Marie Auguste Comte, dan meninggal dunia pada tanggal 5 September tahun 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai Bapak Sosiologi Dunia, karena dari Comte, kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Ayah Comte, yaitu Louis Comte adalah seorang pejabat pajak, dan ibunya, Rosalie Boyer, merupakan seseorang yang sangat taat agama. Comte masuk sekolah pada 1814 di Paris, dan bertahan 2 tahun. Comte harus berpindah sekolah pada 1816. Di sekolah baru, Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Comte juga menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Paris, Comte mendapatkan seorang teman yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Perancis dan salah satu pendiri sosialisme. Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama. Bahkan beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Comte merasa berbeda tujuan terlebih mengenai sudut pandang dan latar belakang ilmiah. Akhirnya Comte memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Saint-Simon. Pada 1826 Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada 1828 hingga 1829 dirinya berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Philosophie Positif. Dari tahun 1832 hingga 1842 Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun pada tahun-tahun terakhir dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Comte menikahi Caroline Massin pada 1825 namun pernikahan itu kandas di tahun 1842. Comte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya. Bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Karya Comte menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia, sekaligus memberikan penjelasan tentang pemerintahan atau organisasi politik yang diperlukan. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan secara luas di seluruh Eropa. Banyak intelektual yang kemudian menerjemahkan dan mengumumkan karyanya. Comte dikenal dengan pribadinya yang keras kepala dan egois. Namun hal itu diseimbangkan dengan semangatnya untuk kesejahteraan manusia melalui ide-ide pemikirannya. Dia mengabdikan dirinya tanpa lelah untuk menyebarkan dan mengenalkan paham-pahamnya dalam upaya meningkatkan masyarakat. Comte menyampaikan gagasan dan ide pemikirannya yang khusus, jelas dan menarik tentang sosiologi di dalam buku karangannya mengenai sosiologi yaitu Les Cours de Philosophie Positiviste. Comte meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya pada tahun 1857.
Selanjutnya, biografi tokoh sosiologi, Max Weber. Max Weber memiliki nama lengkap Maximilian Karl Weber. Lahir di Erfurt, Jerman, pada tanggal 21 April tahun 1864, dan meninggal di Munich, Jerman, pada tanggal 14 Juni tahun 1920. Ayahnya adalah seorang birokrat, yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Sedang ibunya adalah seorang penganut Calvinisme yang taat. Kedua pribadi orang tuanya tersebut, secara tak langsung ditengarai memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan Weber. Berikut karya-karya intelektualnya. Weber meninggalkan rumah untuk sementara waktu, dan melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg. Di sana, ia berkembang layaknya ayah dalam organisasi. Dengan cara seperti ini, ia telah mengikuti jejak ayahnya dalam bidang hukum. Setelah 3 tahun belajar, Weber meninggalkan universitas tersebut. Dan pada tahun 1884, ia kembali ke rumah orang tuanya, untuk melanjutkan studi di Universitas Berlin. Weber mendapatkan gelar doktor dari Universitas Berlin, menjadi ahli hukum dan salah satu dosen di universitas tersebut. Selain itu, ia juga mendalami bidang ekonomi, sejarah dan sosiologi. Pada tahun 1896, ketekunannya dalam bekerja menghantarkan dirinya pada posisi profesor ekonomi Universitas Heidelberg. Mengikuti jejak ibunya, Weber menjadi seorang yang asketis dan rajin, atau pekerja keras. Weber juga menjadi salah satu pendiri German Sociological Society, tahun 1910. Rumahnya menjadi salah satu tempat diskusi bagi para intelektual seperti Josie Mell, Robert Michels, dan George Lucas. Selain itu, Weber juga aktif secara politik dan menulis banyak esai tentang sejumlah isu pada masanya. Adapun beberapa tema yang menjadi kajian utama Weber dalam karya-karyanya, antara lain, tindakan sosial, konsep mengenai wewenang atau otoritas birokrasi, Protestanisme atau Calvinisme, serta kapitalisme. Karya-karya utama Max Weber. 1. Methodological Essays tahun 1902. 2. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, tahun 1902-4. 3. Economy and Society, tahun 1910-14. 4. Sociology of Religion, tahun 1916. Karya Max Weber tersebut mengontraskan agama dan budaya masing-masing negara dengan dunia barat yang menimbang pentingnya faktor ekonomi, agama, hingga sejarah. Pada 1918, Max Weber kembali mengajar. Ia juga ingin menerbitkan volume tambahan tentang kekristenan dan Islam. Akan tetapi, ketika wabah flu Spanyol melanda dunia, Max Weber menjadi korban dan meninggal dunia di Munich, Jerman, pada tanggal 14 Juni tahun 1920. Adapun naskah tentang ekonomi dan masyarakat yang belum selesai ditulis Max Weber, kemudian disempurnakan oleh istrinya, dan diterbitkan pada tahun 1922. Tulisan Max Weber tersebut kemudian membantu membentuk dasar sosiologi modern. Pengaruh pemikiran Max Weber pun menyebar ke seluruh bidang sosiologi, politik, agama, dan ekonomi. Selanjutnya, tokoh sosiologi, Selo Soemarjan. Selo Soemarjan memiliki nama lengkap, Kanjeng Pangeran Haryo Selo Soemarjan. Ia lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 Mei tahun 1915. Selo Soemarjan, dibesarkan di lingkungan abdi dalem Kasultanan Yogyakarta. Ia adalah putra sulung Raden Ngabehi Sastrojemiko, abdi dalem juru tulis Keraton Yogyakarta. Sedangkan kakeknya, Kanjeng Raden Tumenggung Padmonegoro, adalah pejabat tinggi di kantor Kesultanan Yogyakarta. Berkat latar belakang keluarganya, Soemarjan tidak kesulitan untuk mendapat pendidikan. Ia memulai pendidikannya di HIS, tahun 1921 sampai tahun 1928, dan Mulo di Yogyakarta, tahun 1928 sampai tahun 1931. Kemudian lanjut ke Mosvia di Magelang, tahun 1931 sampai tahun 1934. Nama Selo sendiri diperoleh setelah menjabat sebagai camat di Kabupaten Kulon Progo. Hal itu memang cara khusus Sultan Yogyakarta membedakan nama pejabat sesuai daerahnya masing-masing.
Pengabdiannya sebagai camat inilah yang mengantarkannya menjadi peneliti yang mampu memberi alternatif pemecahan berbagai masalah sosial. Selo Soemardjan berperan besar dalam mendukung perkembangan sosiologi sebagai ilmu, terlebih dalam konteks Indonesia. Pada tahun 1959, Selo Soemardjan meraih gelar doktor dari Cornell University, Amerika Serikat. Setelah itu, ia kembali ke tanah air dan mengajar sosiologi di Universitas Indonesia, UI. Di UI, Selo Soemardjan juga dikenal sebagai pendiri sekaligus dekan pertama Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Sekarang FISIP, meski merupakan pendiri FISIP UI, gelar profesornya justru diperoleh dari Fakultas Ekonomi UI, dan ia mengajar di Fakultas Hukum UI hingga akhir hayatnya. Selo Soemardjan banyak melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di bidang sosiologi. Ia menggali ilmu langsung dari kehidupan masyarakat guna dimanfaatkan dalam memperoleh kesejahteraan bersama. Berikut, beberapa pemikiran Selo Soemardjan tentang sosiologi. 1. Struktur sosial, merupakan keseluruhan jalinan antara unsur sosial seperti norma yang menjadi aturan umum dalam masyarakat. 2. Proses sosial, merupakan pengaruh timbal balik dalam kehidupan sosial. 3. Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan adalah perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola, perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Atas kontribusinya, ia tidak hanya memperoleh predikat pakar sosiologi, tetapi Selo Soemardjan dijuluki sebagai Bapak Sosiologi di Indonesia. Selo Soemardjan juga beberapa kali tercatat menduduki jabatan di pemerintahan. Di antaranya, 1. Pegawai Kesultanan atau Pemerintah, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Kepala Staf Sipil, Gubernur Militer Jakarta Raya. 3. Kepala Sekretariat Staf Keamanan, Kabinet Perdana Menteri. 4. Kepala Biro 3 Sekretariat Negara, merangkap Sekretaris Umum Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Sekretaris Wakil Presiden RI Sultan Hamengkubuwono IX, tahun 1973 sampai tahun 1978. 6. Asisten Wakil Presiden Urusan Kesejahteraan Rakyat, tahun 1978 sampai tahun 1983. 7. Staf Ahli Presiden Soeharto. Penghargaan Selo Soemardjan. 1. Penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Pemerintah, tanggal 17 Agustus tahun 1994. 2. Gelar Ilmuwan Utama Sosiologi, tanggal 30 Agustus tahun 1994. 3. Anugerah Hamengkubuwono IX, dari Universitas Gadjah Mada, tanggal 19 Januari tahun 2002. Karya Selo Soemardjan. 1. Social Changes in Yogyakarta, 1962. 2. Gerakan tanggal 10 Mei tahun 1963 di Sukabumi, 1963. 3. Setangkai Bunga Sosiologi, 1964, bersama Sularman Sumardi. 4. Desentralisasi Pemerintahan. Selo Soemardjan meninggal dunia pada tanggal 11 Juni tahun 2003, dalam usia 88 tahun akibat komplikasi jantung dan stroke. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Pemakaman Kuncen, Yogyakarta. Selanjutnya, biografi tokoh sosiologi, Soerjono Sukanto. Soerjono Sukanto lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1942, di Jakarta. Ayahnya bernama Sukanto, dan ibunya bernama Sri Suliyah. Pendidikannya, Universitas Indonesia, 1977, dan Universitas California, Berkeley, 1970. Soerjono Sukanto adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Soerjono Sukanto pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional, tahun 1965 sampai tahun 1969. Ia juga pernah menjadi pembantu dekan bidang administrasi pendidikan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, tahun 1970 sampai tahun 1973.
dan kini menjadi pembantu dekan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sejak tahun 1978. Yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist, pada Ohio University dan menjadi founding member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Universitas Indonesia, tahun 1965, sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia tahun 1969, Master of Arts dari University of California, Berkeley tahun 1970, sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas tahun 1972, dan gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Indonesia tahun 1977. Diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia tahun 1983. Sebagai dosen, ia sangat memegang disiplin. Terlambat 1 menit saja, mahasiswanya tidak diizinkan mengikuti kuliahnya. Kini ia tidak saja mengajar di Fakultas Hukum UI, melainkan juga di Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Sriwijaya, dan beberapa universitas swasta di Jakarta. Banyak menulis tentang masalah hukum di beberapa media. Doktor lulusan UI, 1977, disertasinya, Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum ini melihat bahwa kesadaran hukum warga masyarakat dan pejabat masih rendah. Mereka hanya tahu dan mengerti, tetapi, perilaku nyata belum sesuai, katanya. Ia menikah dengan Nani Wardani, tahun 1962, dan dikaruniai 4 anak. Surjono, yang sudah ditinggalkan ibunya sejak berusia 5 tahun, hampir tidak mengenali wajah ibunya. Sebagai anak tunggal ia ditempa untuk berdisiplin dan teratur, tanpa kehilangan kebebasan. Didikan sang ayah menyebabkannya juga ingin mengimbangi ayahnya, dengan meraih beberapa gelar. Pada tahun 1983, Surjono pun berhasil mengimbangi ayahnya setelah dikukuhkan menjadi guru besar di UI. Surjono Sukanto, yang dibesarkan di Jakarta, mengaku lahir dari keluarga setengah seniman. Ayahnya yang guru besar sejarah dan hukum adat Fakultas Sastra UI itu, suka main biola. Ibunya, Sri Suliyah, gemar bermain piano. Ia sendiri pada masa mudanya pernah ikut orkes keroncong Tetap Segar. Profesor Dr. Surjono Sukanto SH, MA, adalah anak tunggal keluarga Profesor Dr. Sukanto SH, yang memegang teguh pesan ayahnya. Tidak boleh mencampuri urusan orang lain, perilaku harus nyata, kalau membantu orang jangan mengharap imbalan, kata Surjono Sukanto, mengulangi pesan sang ayah. Pesan itu dibawanya dalam mendidik ketiga anaknya. Ia tidak memaksa anak-anaknya memilih jurusan di perguruan tinggi. Juga tidak memanjakannya. Dulu saya juga tidak dimanja, katanya. Ketika berusia 19 tahun, Surjono diminta menjadi asisten Profesor Suyono Hadinoto dalam kuliah sosiologi. Kebetulan ada mahasiswi yang gua taksir, tapi gua ditolaknya. Gua mikir, gimana kalau ujian gua lulusin apa enggak, katanya dalam dialek Betawi. Surjono memang suka berseloroh. Pendidik yang senang musik klasik dan jazz ini selalu berbicara terbuka. Ia sangat prihatin karena banyak sarjana yang malas menulis. Ia mengharapkan agar kebiasaan menulis digalakkan di kalangan mahasiswa. Namun, ia juga melihat, ada beberapa dosen muda yang berhenti menulis hanya karena dosen seniornya tidak ingin dilangkahi. Celakanya, dosen senior itu pun jarang menulis. Surjono sendiri mengaku memegang disiplin dalam menulis. Paling tidak sehari 1 halaman, katanya. Bila mengantar istrinya ke dokter, ia menunggu di mobil untuk membaca atau menulis. Berikut, merupakan karya-karya dari Surjono Sukanto. 1. Mengenal 7 tokoh sosiologi, 2002, Raja Wali Pers. 2. Sosiologi suatu pengantar, 2006, Raja Wali Pers. 3. Pokok-pokok sosiologi hukum, 2006, Raja Wali Pers. 4. Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, 2006, Raja Wali Pers. 5. Perundang-undangan dan Jurisprudensi, 2008, PT Citra Aditya Bakti. 6. Hukum Adat Indonesia, Surjono Sukanto, 2008, Raja Wali Pers. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 2008, Raja Wali Pers. Berikut, karya tulis penting dari Surjono Sukanto. 1.
Kamus Hukum Adat, Alumni, 1978. 2. Kamus Sosiologi, Raja Wali, 1983. 3. Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia, Gravity Pers, 1983. 4. Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, Galia Indonesia, 1983. Demikian tadi, video pembelajaran tentang biografi tokoh-tokoh sosiologi. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.